Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib mushola Baitus Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, berkumpul, muwajahah, mujalasah, musafahah dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Semoga amal dan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masuk ke bab zakat sapi. Meskipun enggak punya sapi ya, Pak. Kalau Pak Budi punya banyak mungkin di Klaten ya, Pak ya. Ya, zakat sapi. Tetap ilmunya kita bahas. Enggak tahu kita kapan akan menjadi peternak sapi atau juragan sapi. Zakat sapi. Nisabuhu wa miqdaru zakati fiha. Nisabnya berapa? Zakatnya apa dan berapa? Ya. Nisabnya sapi itu berapa? Zakatnya apa dan berapa? Kemarin kalau unta kan masih ingat enggak? Kalau unta 5 zakatnya apa? 1 kambing. Wah, kalau mana nek unta? Unta 10 2 kambing. Unta 15 3 kambing. Masih kambing terus Pak Budi. Wah, Pak Budi kalau mana nih? 20 unta 4 kambing. 25 unta baru 1 anak unta yang umur setahun. Ya. Ya orang duwe unta ya Pak ya. Orang duwe unta. Ya, sekarang nisab sapi ya. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal
Mu'ad bin Jabal pernah berkata, ba'asani Rasulullah ilal Yaman. Rasulullah pernah mengutusku ke negara Yaman. Wa amaroni an akhidha minal bakor. Dan aku disuruh untuk mengambil zakat orang yang punya sapi dan sapinya sudah 1 nisab. Ayo ambil sapinya yang punya banyak. Mungkin orang Yaman dulu banyak orang yang punya sapi ya. Mingkuli arba'ina sinnah. Setiap 40 sapi wajib mengeluarkan 1 zakat anak sapi yang umur 2 tahun. Pedet yang umur 2 tahun. Ketika punya sapi 40. Wa mingkuli salasin tabi'an au tabi'ah, dan setiap 30 maka wajib mengeluarkan pedet yang umur 1 tahun. Jadi kalau punya sapi 30 berarti sudah kewajiban zakat. Zakatnya pedet umur 1 tahun masuk ke tahun kedua. 12 bulan lebih masuk ke bulan ke-13. Kalau sapinya 40 tidak menjadi 2, tetap mengeluarkan 1, tapi umurnya yang beda. Kalau yang 30 tadi umurnya 1 tahun, kalau yang 40 umurnya 2 tahun. Mungkin harganya udah beda toh. Ya, meskipun nggak 2 kali lipat, tapi mesti sudah beda. Misalnya sapi yang 1 tahun itu 30 juta, ya mungkin yang 2 tahun sudah 35 atau 40 juta. Berarti nilainya beda. Artinya nisab sapi itu 30. Kalau yang sapi paling murah harganya 20 juta berarti kan kali 30. Wah, akeh duit nih gue. Ya. Akeh duit itu ya. 30 kali 20. Wa dzal adat yujma'u fihi al-jamus ilal bakor. Bilangan ini termasuk kalau orangnya punya campuran antara kerbau dan sapi. Misalnya kerbonya 10, sapinya 20, maka dihitung 1 nisab. Karena kerbau itu saudaranya sapi. Ya, kerbau itu saudaranya sapi, jenisnya sapi gitu ya. Kalau kambing itu nanti ada kambing kacang, ada kambing gibas, ada kambing etawa, ada kambing setel, ya, termasuk jenis sapi itu kerbau. Kerbau itu bagian dari jenis sapi. Li anal jamus sinfun minal bakor bil ijma'. Ulama sepakat kebo itu adalah jenisnya sapi. Sehingga ketika dicampur punya kebo 15, punya sapi 15, sudah 1 tahun, maka jadi 1 nisab. Boleh mengeluarkan gudel atau pedet. Ya, gudel atau pedet. Kalau jumlahnya 30 berarti yang umur 1 tahun. Kalau jumlahnya 40 yang umur 2 tahun. Wa anta taro anal hadisa laisa fi tahdidun li aqalin nisab, lakin dhahaba jumhurul ulama ila annahu laisa fi maduna salasin zakah idza balagot salasin fa fiha tabiun au tabi'ah. Di situ menunjukkan tentang batas minimal dalam hadis itu berarti 30. Setiap 40 ambil ini, setiap 30 ambil ini. Berarti batas minimal adalah 30 sapi atau 30 kerbau. Baru kewajiban zakat. Kalau 29 saja ya enggak gitu ya. Secara kewajiban zakat enggak. 1 sampai 29 enggak wajib zakat. 30 sampai 39 1 pedet atau gudel umur 1 tahun. 40 sampai 59 1 gudel atau pedet yang umur 2 tahun. 60 sampai 69 2 gudel atau pedet yang masing-masing umur 1 tahun. 70 sampai 79 gudel atau pedet yang masing-masing umur 2 tahun ya. 80 sampai 89 ya 2
gudel atau pedet yang masing-masing umur 2 tahun terus ya per 100 akhirnya. Tapi ya itu kita tidak pada punya sapi dan tidak punya kerbau ya. Kita punya sapi itu di piring sudah campur sama daun singkong. Ya Pak Budi, apa Pak jenenge Pak? Iya, daging sapi campur daun singkong itu paling dimakan terus habis ya ora zakat. Ya, tidak kena zakat. Wa hadza fi kulli salasin tabiun au tabi'ah wa fi kulli arba'in musannah. Sebenarnya hitungannya gampang. Misalnya 30 itu satu pedet setahun. Kalau 60 berarti 2 pedet setahunan. 40 satu pedet 2 tahun, berarti 80 2 pedet masing-masing 2 tahun. Hitungnya begitu. Jadi per 30 itu 1 tahun, umurnya per 40 2 tahun. Wa idza balagat mi'ah wa isrin fal yakunu fiha al-adbi'ah aw al-musannat fa dhahir anahu fi hadzal hal yukhayyaru baina ikhraji arba'ah adba'ah aw salasah musnad. Jadi ketika 120 ya 120 itu boleh mengeluarkan 3 anak sapi atau anak kerbau yang masing-masing umur 2 tahun atau 4 anak sapi atau kerbau yang masing-masing umur 1 tahun. Kalau hitungannya sama, tinggal seperti itu. Ini zakat sapi. Nggak usah dibahas panjang lebar lah, sapi. Nggak pada punya. Iya. Yang desa ini paling duwe sapi ya loro, itu wakeh telu ya. Sekarang zakatul ghanam, zakat kambing. Sekarang kambing. Nisab fil ghanam wa miqdarul wajib fiha. Zakat kambing. Asma'al ulama ala wujubi zakat fil ghanam. Sepakat para ulama wajibnya zakat kambing. Maja'a fi hadisi Anas fi kitabi Abi Bakrin alladzi taqaddam, yaitu tentang hadis Anas ya yang disurati Abu Bakar, yaitu tentang kambing juga ya. Wa asma'u kadzalika an ala anal ghanam tastamilud do'an wal ma'as. Kambing itu semua jenisnya yang namanya kambing. Jadi ada kibasnya, ada etawannya, ada apa? Kambing kacangnya itu ya. Itu ya jenis kambing. Sama kambing. Jadi misalnya kambing kibasnya sekian, kambing Jawanya sekian, ya tetap digabung jadi satu ya, kambing. Kemudian zakat kambing itu juga sama dengan unta dan sapi, tidak seperti emas dan harta dagangan. 1 sampai 39 itu enggak wajib zakat. 1 sampai 39. Padahal ya wakeh ke duitnya. Ya. Sekarang kambing berapa Pak Sugeng? 3 juta misalnya. Kali 2 kali 39 itu wakeh misalnya. Ya. Banyak misalnya. Nah itu nisab pertamanya adalah 40 1 kambing. 80 berapa Pak Budi? Tetap 1. 100 tetap 1. 110 tetap 1. Wah enak ini 1 terus sih. 120 1. 121 baru 2. Ya memang Nabi batasannya kayak gitu ya, ikut wae ya. Nah, jadi 40 sampai 120 masih 1. 121 sampai 200 2. 201 sampai 300 ya. 201 sampai 339 3. 400 sampai 499 4. 500 sampai 599 5. Jadi nambah 1 setiap 100. Jadi tadi 121 sampai 200 itu 2.
Lah 201 sampai 303. Itu memang hitungannya begitu. Kok 41 kok 80 orang jero loro gitu ya. Nah, tapi gini, ada hewan itu dikumpulkan menjadi tidak wajib zakat, kalau dipisah menjadi wajib zakat. Misal, ya, Pak Budi sama Pak Sus kerjasama ternak kambing gitu ya Pak, ternak kambing. Terus ternyata jenengan berdua kambingnya 80, zakatnya berapa? 1 gitu ya, 1. Udahlah, ya wong loro zakatnya 1, wong kambingnya 80 gitu ya. Itu namanya apa namanya? Jadi ya seperti itu gitu. Dikumpulkan agar zakatnya ngirit, itu nggak boleh. Misalnya kan Pak Budi 40 dewean zakat 1, Pak Sus 40 dewean dipisah juga 1. Iki carane sesuk gen zakate siji, Pak Budi yo dadekke siji ya Pak dhewe. Kambingnya itu tidak boleh gitu ya. Disatukan dalam rangka untuk memisah gitu ya. Tapi ketika kambingnya itu 20-20, njaluke dhewe-dhewe. Ya ta? Wah, iki awake dhewe 20 jenengan 20 dhewe-dhewe wae. Gen ora wajib zakat itu. Nek digabungke kan dadi zakat. Nanti kadang ada orang, ada sesuatu yang ketika digabung jadi zakat, ketika dipisah jadi zakat gitu ya. Maka nggak boleh kemudian menghindar zakat dengan sebab seperti itu. Kemudian asyad alati tudfa'u fi zakat tuzi'u sawa'un kanat fid dha'n awil ma'as zakaron au unsa. Zakatnya yang dikeluarkan dari kambing kacang, dari kambing kibas, dari kambing apapun boleh, jantan boleh, betina juga boleh. Masailu amatin fi zakatil mawashi. Pembahasan secara umum dalam zakat hewan ternak, binatang ternak. Ikhtalafa ahlul ilmi fi zakatil faslan. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat anak unta. Saya belum tahu namanya bahasa Jawanya anak unta ya apa. Kalau anak sapi kan namanya pedet, anak kebu gudel, anak wedhus cempel, anak unta apa? Iya. Jadi ternyata anak unta, terus kemudian gudel, kemudian pedet, kemudian cempe, tetap secara umum masuk hitungan kambing. Secara umum. Jadi misal jenengan punya kambing 20, masing-masing kambing punya anak satu-satu, kan jadi 40, ya sudah wajib zakat gitu. Wah Pak, mau 20 tok kok. Lah kuwi sing cilik-cilik lah kan cempe. Ya tetap dihitung gitu secara umum. Jadi faqala ba'duhum tuhsabus sighar minan nisab. Kecilnya itu juga dihitung nisab. Wa tajibu fiha zakat dan wajib mengeluarkan zakatnya. Walau kanat sigharan wa yukhriju wahidatan minha. Meskipun ada yang kecil, ya kemudian tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Hanya di sini zakatnya ketika mau dikeluarkan boe kok terlalu besar, mau dikeluarkan cempene ijek nusu, maka yang punya kewajiban membeli kambing yang lain yang sesuai aturan zakat itu. Kan misalnya duwene 20 Pak Budi, 20 nusoni kabeh, siji-siji kan dadi 40. Lagi zakatnya ini dicukukke endi iki? Cempene apa mbokne? Cempene kok ora nusu. Lah nek mbokne mesti cempene katut kan itu ya. Ya, kalau memang dari si peternaknya mengeluarkan 2 ya lebih baik. Tapi kewajibannya adalah 1, berarti wajib membelikan yang lain. Tusabus sighar minan nisab wala tasibu zakat fiha illa ayakuna maha ummahatuha. Jadi ya tetap dihitung nisab, tapi mengeluarkan zakatnya membelikan. Atau kalau
mau dikeluarkan anaknya ya sama ibunya, sama induknya ya. Ini satu nisab. Wa qala al-akharun idza balaghatil ummahat nisaban famazada an nisab minas sighar iktada bihi. Nah, ada yang mengatakan kalau kecil-kecil baru lahir ya enggak. Kan yang jelas nisab itu kan setahun. Kalau setahun berarti anaknya itu ya minimal ya sudah umur setahun. Misalnya bulan Rabiul Awal manak kabeh. Nah, berarti pas Syawal itu kan ketika kita memilikinya dari bulan Syawal, ketika sampai Syawal berarti ya dihitung mbok netok. Nanti sudah satu nisab genep ya di bulan Rabiul Awal. Karena nisab kewajiban zakat itu di samping nisab juga haul ya, harus satu tahun ya. Wa qala Ibnu Hazm ma soghara an ayusama syatan lakin yusama hurufan au jadian au sukhlatan lam yajuz ayu ukhadha fi shadaqah al wajibah. Memang kambing itu plus anak-anaknya yang namanya kambing, tapi mengeluarkan zakat untuk cempe yang kecil atau pedet yang masih barusan lahir adalah tidak sah menurut ulama. Wala anna ya'uddu fiha tu'khadhu minhu shadaqah illa ayutima sanah, minimal mengeluarkan zakat itu yang umur 1 tahun sebagaimana nisab tadi ya, minimal 1 tahun. Ini tentang hewan-hewan antara kecil dan besar. Kemudian as-sifat alati turai fil ma'khul fi zakatil masyiyah. Kemudian sifat-sifat yang dikeluarkan untuk zakatnya. Kalau nisabnya jelas, yang dikeluarkan zakatnya itu misalnya kambing. Kambing tadi kan nggak ada ukuran setahun, 2 tahun dan seterusnya. Juga nggak dijelaskan yang gemuk atau yang kurus, ya. Dari 40 itu mesti kan nggak sama semua. Ono sing lemu-lemu, ono sing mulus-mulus, ono sing gering, ya, ono sing gudikan. Ya, kan gitu namanya banyak. Lah terus yang dikeluarkan tuh yang mana? Yang bagi ayakunal ma'khul fi zakatil masyiyah al-wastu. Petugas penarik zakat, kalau narik zakat itu yang sedengan. Wastu itu tengah-tengah. Wa hadza yaqtadi amrayn. Ahaduma ala sa'i wa wal wadfu al-mahsus minal hukmi li jam'i zakat wal akhar alal malik. Kemudian tengah-tengah itu antara yang narik zakat dan antara yang kewajiban zakat. Misalnya, 1 ayatajan nabasai ahdha khiyaril malizil muzaki malam yukhrijuhul malik antayibi nafsin. Penarik zakat tidak boleh tiba-tiba ngambil hewan yang terbaik. Pokoknya milih sing lemu dhewe, sing gagah dhewe, sing mulus dhewe juga ditarik kanggo zakate. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi misalnya penarik zakat itu ke kandang kita ya, persilahkan ambil sendiri monggo, itu enggak boleh milih yang terbaik. Nabi pernah berkata kepada Mu'ad, lama amarahu ayakhudha zakat min ahli Yaman, ketika Mu'ad itu diutus untuk mengambil zakat di Yaman, Nabi mengatakan iyyaka wa karaima amwalin nas, hati-hatilah kalian jangan sampai mengambil harta terbaiknya. Wattaqi da'watal madlum, dan waspadalah terhadap doanya orang yang dizolimi. Falaisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena doa orang yang dizolimi itu tidak ada hijab antara orang itu dan Allah. Artinya narik zakat, mengambil yang terbaik saja termasuk zalim. Padahal kan ya 40 wajib zakat 1. Tapi kalau kita ngambil, jangan ngambil yang terbaik. Ngambil yang sedengan. Aisyah pernah berkata, murra ala
Umar bin Khattab bi ghanamin minas shadaqah. Ya, Umar pernah ada orang lewat membawa kambing dari hasil mengambil zakat. Jadi ada orang utusan zakat itu membawa kambing gitu melewati Umar. Faro'a fiha syatan hafilan zatabdor'in. Dan kambing yang dituntun itu besar, mulus, hamil. Ya, yang diambil itu besar, mulus, ya, hamil. Maka Umar bertanya, ma hadhihi syatu, kambing apaan ini? Faqalu, maka petugas zakat yang banyak itu mengatakan, syatun minas shadaqah. Ini kambing zakat, wahai Umar. Faqala Umar, maka Umar tanya, ma'aqta hadhihi ahluha wa hum ta'iun. Ini tadi pas kesana narik, apakah ini adalah pemberian si pemiliknya langsung gitu ya. La taftanu annas, kalau ndak kamu membuat fitnah terhadap manusia. La ta'khudhu khazaratil muslimin, ya, nakibu ala to'am. Jangan kamu mendolimi mengambil haknya orang muslim. Jadi petugas zakat tidak selayaknya mengambil harta terbaiknya. Jadi misalnya tanaman ya kayak kurma, panennya kurma sukari, kurma ajwa, kurma apa yang baik-baik itu ya. Jangan ngambil yang terbaik, ngambilnya yang tengah gitu ya. Kemudian yang pemilik sekarang, pemilik gimana? La yuqta al malik sirorol mal. Yang punya itu juga jangan mengeluarkan zakat kambing yang paling jelek, sing kering, gudiken, ya, mong balung mbek kulit. Yang diserahkan kepada penarik zakatnya juga nggak boleh. Itu namanya tadi yang disebut wastun, tengah-tengah, sama-sama rela. Kalau mau ibah yang cacat, au maridoh, sakit, au kasiroh, atau diambilkan yang tanduknya pada potol, ya, au hirmah, yang kurus banget, ya, maka tidak boleh itu ya. Awil kabiroh, atau yang sudah tua yang sudah tidak ada harganya, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Allah berfirman, wala tayammamul khabisa minhu tungfikun. Jangan sampai kalian berinfak, bersedekah, berzakat itu mengeluarkan harta yang terjelek, ya, yang paling jelek. Si petugas zakat nggak boleh ngambil yang terbaik, si pemilik harta tidak boleh mengeluarkan yang terjelek. Berarti yang tengah-tengah, ya, yang tengah-tengah. Dalam hadis Abdullah bin Muawiyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi pernah bersabda, salasun man fa'alahunna to'mal iman, ya. Ada 3 golongan, ya, ada 3 kelompok, kalau dia melaksanakan maka akan merasakan manisnya iman. Apa? Yang pertama, wa'ato zakat tamalihi thayyibatan biha nafsuh. Orang yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta terbaiknya. Ini berarti kan nasihat bagi pemilih, bagi muzaki. Dia akan digadang-gadang mendapatkan manisnya iman. Tapi bukan penarik. Lah di kita tuh kadang sing narik karepe njukuk yang terbaik, sing duwe karepe ngetokke sing terjelek, kan itu ya. Ya itu, makanya kadang dalil itu nggak boleh kebalik-balik. Dalil tamu sama dalil sohibul hajah itu ya beda. Dalil yang kita hafal itu mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Itu dalil untuk siapa? Sohibul bait, bukan tamunya. Ya. Bukan tamunya. Saya dolan ke tempatnya Pak Budi, ning kono dikai banyu putih tok. Terus aku ngomong, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu.
Kamu tuh pernah ngaji nggak tuh Pak Budi? Lah ngapa? Tamu iki lho. Nek jenengan iman maring Allah, iman maring hari akhir harus memuliakan tamunya. Masa banyu putih tok. Ngono kok njaluk iman. Namanya kebalik, itu dalilnya. Karena dalil tamu ada sendiri. Kalau kamu salam 3 kali nggak dijawab, maka pergilah, kan itu lah. Nah, tapi ini juga tidak boleh dipegang sahibul bait. Ono salam ning ngono dindek tok. Ngger ping 3 kan ya lunga. Ora lunga metu seneni. Ngerti ora? Nek ping 3 ora dijawab kan lunga to, ora lunga kowe kok an. Lah karena ini kebalik ya. Jadi dalilnya benar, dalilnya sahih bahkan dari Al-Qur'an, tapi kalau penerapannya salah jadi keliru. Kita antara suami istri itu kadang begitu, Pak. Suami megang dalilnya istri, istri megang dalilnya suami. Jadinya malah nggak rukun, bertengkar terus kan itu tak? Ya, karena megang dalilnya kebalik gitu ya. Ada dalil yang berbunyi, andai kata Allah membolehkan manusia sujud kepada manusia, nescaya Allah menyuruh istri sujud kepada suaminya. Ini dalilnya siapa? Dalilnya suami. Wah lah ya iki. Ngono dadi ngene terus kita kali. Ini dalil istri, agar istri itu merasa harus patuh kepada suami. Tapi suami enggak megangnya enggak dalil itu, ya. Dalil suaminya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah menjadi pemimpin bagi perempuan sehingga harus memberikan kecukupan. Artinya ketika ada istri kok kurang patuh sama kita sebagai suami, kita harus evaluasi. Lah bojone awake dhewe wis disejahterake apa urung gitu lho. Wis disenengno apa urung kan gitu. Kita. Begitu juga para istri, bojoku kok ora loman mbek aku, apa taatku kurang baik atau belum kan gitu. Sehingga kata bapak saya dulu, rebutan salah iku dadi rukun. Rebutan kleru iku dadi bersatu. Sing salah aku kok Dek, ora sing salah aku kok Mas. Ngono, dadi rukun gitu. Tapi nek rebutan bener, pendelik-pendelikan to, Pak. Memang kowe kadane ngeyel. Sing kono ngomong. Enggak bener lah, di kita tuh kebanyakan masih begitu, kebalik-balik. Dalilnya benar, tapi penerapannya yang salah. Ya, sehingga masing-masing menjadi kena penyakit egois itu ya. Jadi orang yang akan mendapatkan manisnya iman adalah orang yang memberikan zakat dengan harta terbaiknya, ya, yang dikasihkan setiap tahun, ya, tidak memberikan yang kurus, tidak memberikan yang sakit gitu ya. Walakin min wasti amwalikum fa innallaha lam yas'alukum khairahu wa lam ya'mur kam bisyarrihi ya. Tidak meminta yang terbaik, tapi ya jangan memberi yang terjelek. Yang diminta adalah yang tengah-tengah ya. Jadi mengasihkan yang terbaiknya, tidak mengasihkan yang sakit, tidak mengasihkan yang kurus ya, tapi yang dikasihkan adalah yang tengah-tengah, maka dia akan merasakan manisnya iman ya, kata Rasulullah SAW. Kemudian hal zakat wajibatun fi ainil mal am fi dhimatil muzaki. Sebetulnya zakat itu apakah karena yang memiliki itu memilikinya atau karena jumlahnya? Gini. Jadi wajibnya zakat itu kalau kambing karena 40-nya atau karena orangnya punya 40. Gitu lagi, angel berat dipahami Pak Budi. Kewajiban zakat itu karena murni jumlahnya 40. Apakah karena orangnya memiliki 40? Wah, angel lagi. Saya tak jelaskan dari satu ya. Begini misalnya ya. Misalnya ulama yang mengatakan anna zakat tajibu fi ainil mal. Wah, zakat itu yang dimaksud ya karena hartanya itu nyampe kepada nisab. Misalnya kambing ya karena 40-nya itu. Maksudnya gimana? Begini, anahu idza halakal mal ba'da wujubi zakah fihi fa inna zakata tasqutu bihilakihi. Nek karena 40-nya
Berarti misalnya punya kambing dari bulan Syawal 40. Ternyata ketika bulan Sya'ban jenengan punya keperluan akikoh. Kemudian lahir anak perempuan cukup atau anak laki-laki nyembelih 2. Kemudian di bulan Sya'ban kan disembelih 2. Maka nanti pas Syawal itu tidak wajib zakat karena tidak ada 40 gitu ya. Begitu juga misalnya dari Syawal ke Syawal belum zakat. Terus sampai Syawal berikutnya lagi, zakatnya berapa? Kalau yang dimaksud adalah jumlah 40-nya, ya berarti zakat 1. Karena 2 tahun itu punyanya 40 tok gitu. Ya yang kemarin dosa, enggak zakat, tobat, tapi tahun ini yang mengeluarkan 1. Kalau yang dimaksud adalah hanya 40-nya gitu ya. Hanya 40-nya. Tapi kalau yang dimaksud adalah orang yang pernah punya 40 itu, dari orangnya, karena memiliki 40, maka misalnya Syawal sampai Syawal punya 40, belum zakat. Kemudian muter Syawal tahun depan lagi 40, maka berarti punya kewajiban mengeluarkan 2. Karena tahun kemarin punya 40 dalam jarak waktu setahun, tahun ini juga punya 40 dalam jangka setahun. Berarti miliki 40 itu sudah 2 tahun. Kalau begitu mengeluarkan 2. Sama misalnya zakat ya kambing lagi misalnya 40. Ketika bulan Syawal hampir mau dikeluarkan zakatnya, ternyata mati 1. Atau dibuat akikoh 1. Kalau ini standarnya yang penting 40, berarti dia enggak kewajiban zakat. Tapi kalau yang dimaksud memiliki 40, maka menjadi kewajiban zakat. Karena pernah memiliki 40 dan sampai nisab. Ini berlaku juga bagi tanaman. Panen. Wis wayah panen, jenengan ra dipei, mungkin urung kober. Padahal hitungannya mesti ono sak nisab. Ternyata giliran mau dipanen, dipangan, tikus, entek. Kalau menurut pendapat yang pertama, berarti tidak wajib zakat. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, karena pernah 1 nisab berarti wajib zakat. Berarti yang ringan adalah pendapat yang pertama, ketika rusak maka tidak menjadi wajib zakat, tidak mengeluarkan. Kemudian idza kanat masyiyah li syarikain fakai fatarju zakat fiha. Tadi sudah disinggung. Kalau kambing itu milik berdua gimana? Ada kaidah, yaitu hadis Nabi tadi, la yajma'u baina mutafarriqin wa la yufarriqu baina mustami'in. Khosyataz zakat. Enggak boleh 2 orang mengumpulkan hartanya jadi 1 atau memisahkan harta 2 orang dua-duanya agar menghindar zakat. Itu enggak boleh. Punya Pak Budi 40, punya Pak Sus 40. Piye Pak Budi? Ya dadekno siji wae, kan ngetokne siji, salah siji sing zakat. Menghindar berarti tidak boleh. Atau Pak Sus punya 20, Pak Budi punya 20, padahal dari kandang 1. Ya dipisah zakat nganu kandangnya dhewe-dhewe, gen ora zakat. Ini namanya la yasma'u baina mutafariqin wa la yufariqu baina mustami'in khosyata shadaqah. Tidak boleh memisah atau mengumpulkan supaya terhindar dari zakat. Itu enggak boleh. Wa makana min khalitatain fa inahuma yataraja'an bainahuma bisawiyah. Ya kita tetap menjalankan sebagaimana mestinya. Kalau memang itu harta syarikah, ya syarikah terus. Harta syarikah itu harta bersama. Ya dari awal sampai akhir ya bersama. Misalnya bersama ternyata jadi 80, kemudian zakatnya jadi 1 ya pas untung. Atau ternyata baru terkumpul 40, wah 40 tok ya tetap zakat 1. Jadi nggak boleh dikumpulkan atau dipisah dalam rangka takut untuk zakat. Itu tidak diperbolehkan. Ya zakat hewan ternak, insya Allah yang akan datang masuk zakat panenan. Nggak tahu ini orang Baitul Salam juga ada yang panen atau tidak.
unta katanya nggak punya, sapi nggak punya, kambing itu yang paling cilik ya nggak punya, duitnya kucing, wajib zakat. Ya, nah besok ini panenan, coba panenan apa dan nilainya berapa. Ya, semoga menjadi tambah ilmu, meskipun belum punya, kita sudah punya niat. Kalau punya, kita akan keluarkan zakatnya. Itu sudah dinilai ibadah. Besok pokoknya kalau punya sapi 40 saya mau zakat sudah dinilai ibadah. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.